Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Khotbah pada minggu ini tanggal 24 Agustus tahun 2025 dengan hari ke-236. Diambil dari kitab Mazmur pasal 103 sampai dengan pasal 103 ayat 15 sampai dengan 18 dengan perikop kasih Allah. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah khotbah pada minggu ini, dan kita tetap mengacu kepada pedoman kita bulan Agustus tahun 2025 dengan topik hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Ada dua bagian: bebas dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Stop berbuat dusta. Sebagai manusia baru artinya melakukan yang dibenci oleh Allah harus kita stop. Seperti dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Kita diperbudak dosa apabila kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti mulut, sikap sombong. Kedua, mulut yang berbohong. Ketiga, tangan yang selalu membunuh orang yang tidak bersalah. Keempat, otak yang merencanakan kejahatan. 5, kaki yang bergegas menuju kejahatan. 6, setiap orang yang menimbulkan perpecahan di antara teman, permusuhan di antara bersaudara. Yang ketujuh adalah, yang keenam adalah saksi yang selalu berdusta
Dan yang ketujuh adalah orang yang menimbulkan permusuhan di antara saudara. Itulah hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang harus kita hindari. Artinya kita harus merdeka dari perbudakan dosa yang dibenci oleh Allah. Tadi kita sudah melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Artinya stop berdusta dan diperbudak oleh dosa. Nah, kemudian selalu memperbaharui diri atau recover bila berbuat salah atau dosa. Kenapa harus kita recover? Karena kita adalah ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Berarti kalau kita ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya, maka kita harus menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Maka dengan segera mungkin kita harus recover bila berbuat suatu kesalahan. Dan ini juga dianjurkan dalam Alkitab, jangan sampai matahari terbenam kita tidak menyelesaikan beban dosa yang ada pada kita. Jangan sampai matahari terbenam. Maka cepatlah recover untuk menghidupkan spiritual kita supaya tetap terhubung dengan karakter Allah. Nah, kemudian kita harus siap menjadi rumah Tuhan. Bagaimana kita menjadi rumah Tuhan? Karena pada saat penciptaan, Tuhan mengembuskan napas pada dari hidung kita. Berarti Tuhan berada dalam diri kita. Maka itulah sebabnya kita adalah sebagai rumah Tuhan. Dan ini dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Pada saat itu belum ada rumah Tuhan. Peti perjanjian pun berada di kemah. Dan Daud menggambarkan bahwa dirinya adalah rumah Tuhan. Dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia tetap setia kepada Tuhan. Itulah kelebihan Daud dari yang lainnya, raja-raja lainnya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat perubahan besar dalam hidup ini? Semua yang menjadi tanggung jawab kita harus jalankan. Tidak melihat orang lain atau melihat kelompok atau komunitas, tapi mulailah dari diri sendiri. Kita yang memulainya. Mau jadi apa? Apa yang ada di pikiran kita? Dan itu kita tanamkan dalam tindakan. Tindakan kita tanamkan di dalam kebiasaan. Tindakan itu dibantu dengan kebiasaan. Kebiasaan itu disambung dengan karakter. Kalau kita sudah berkarakter, sikap dan perilaku, maka kita akan memetik hasil. Jadi mulailah
dari diri sendiri. Jangan tunggu orang lain yang akan memberikan perintah kepada kita, tapi dari diri sendiri. Bukan paksaan atau bukan karena orang lain, tapi karena kita diri sendiri ingin menjalankannya. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Jadi pertama mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian mulai dari diri sendiri, dan juga mulai hari ini. Sekarang hari ini artinya itu masih cakup dalam golongan hari ini. Dan mulai hari ini, jangan tunda sampai besok. Apa yang dapat kita kerjakan hari ini, karena hari ini adalah kenyataan dan besok itu tantangan. Apalagi kita tidak bisa menjamin kalau kita masih hidup besok. Itulah sebabnya dikatakan oleh orang bijak, today is reality, but tomorrow is challenge. Itu kuncinya. Jadi untuk membuat suatu recover dan perubahan besar dan pertobatan, mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan yang besar, yang kecil dulu. Dan diri kita sendiri, tidak mengganggu orang lain. Dan mulai hari ini, sekarang, jangan tunda. Nah, itulah merupakan pedoman kita untuk memperbarui diri atau recover setiap hari. Kemudian kita masuk ke dalam perikop atau khotbah hari ini. Ini adalah kasih Allah yang begitu besar disampaikan oleh pemazmur, yaitu Daud sendiri. Siapa Daud? Ini perlu kita coba mengenal sosok siapa Daud. Dalam Alkitab, seorang raja yang terkenal karena banyak prestasi dan tantangan dalam hidupnya. Ia merupakan seorang gembala sebelum diangkat menjadi raja, dan kisahnya mencerminkan hubungan yang mendalam antara manusia dan Tuhan. Salah satu contoh, pada saat dia memberanikan diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Raja Saul. Pada saat Saul kewalahan melawan orang Palestina yang begitu kuat dan gagah perkasa. Salah satu orangnya adalah Goliat. Tidak ada tentara yang lain bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud mendaftar sebagai gembala dengan percaya diri, yakin seyakin-yakinnya kepada Tuhan. Terjadi sembah, siapa yang bisa? Daud mendaftar, saya bisa mengalahkan Goliat. Karena dia berpedoman dengan alat yang dipakai ambalang, Tuhan akan memberkati dia. Akhirnya dia berhasil. Begitu diadakan perlawanan, Saul merasa apa benar? Tidak yakin. Tapi namun demikian, Saul mencoba membuat alat pada dia penutup kepala dan tahun besi segala macam, supaya tidak cepat mati, kira-kira begitu. Namun semua itu dibuang oleh Daud. Saya tidak perlu tameng yang diberikan oleh manusia, tapi saya butuh tameng yang diberikan oleh Tuhan. Itulah prinsip daripada Daud. Akhirnya dia maju ke pertempuran. Coba kita lihat
dengan mengambil batu pakai ambalang dan langsung dibuang, langsung menembus kepala daripada Goliat. Kepalanya pecah dan dia jatuh tersungkur dan mati. Coba, batu dengan baja, apakah tidak lebih kuat baja? Tapi disitulah kebesaran Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya bisa terjadi. Seperti Daud. Itulah gambaran dalam perikop hari ini, Daud yang menggambarkan kasih Allah itu sangat besar. Nanti kita lihat dalam perikopnya. Nah, sehingga Daud layak dikenal merupakan seorang gembala sebelum diangkat menjadi raja, dan kisahnya mencerminkan hubungan yang mendalam antara manusia dengan Tuhan. Daud merupakan pemimpin selama 40 tahun dan berhasil menyatukan suku-suku Israel serta mendirikan Yerusalem sebagai ibu kota. Itulah keberhasilan Daud. Berhasil mempersatukan suku-suku Israel dan membuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kisah Daud dapat kita lihat dalam 1 dan 2 Samuel yang mencakup perjalanan hidupnya dari gembala hingga menjadi raja beserta tantangan moral dan spiritual yang dihadapinya. Hidup Daud memberi teladan iman yang kokoh dan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, tetapi Tuhan berfirman pada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Nah, ini Tuhan mengatakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Karena Saul terpilih sebagai raja adalah dari semua tokoh yang tertinggi dan yang ganteng. Karena pada waktu itu adalah memilih raja yang pertama. Karena Israel butuh raja pada saat itu, mereka minta raja kepada Samuel. Terpilihlah Saul. Tapi di sini Tuhan mengatakan kepada Samuel, jangan pandang dari warasnya, wataknya, atau parasnya, atau gantengnya. Jangan, katanya. Yang dilihat oleh Tuhan bukan seperti yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan melihat dari wataknya atau wajahnya, tapi lihatlah hatinya. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Samuel, sehingga Daud diurapi menjadi raja pengganti daripada Saul. Pemilihan Daud sebagai raja bukan berdasarkan penampilan fisik, melainkan karena hati dan karakternya yang diperhatikan oleh Allah. Perlu kita sadar bahwa
nilai seseorang di hadapan Tuhan tidak terletak pada penampilan luar. Jadi kita garis bawahi, penilaian seseorang oleh Tuhan tidak terletak daripada penampilan luar, tetapi pada penampilan iman dan ketaatan kepadanya. Jadi inner beauty spiritual, fisik dan intelektual dan sosial, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat spesialis statement daripada Daud adalah seperti tadi kita sampaikan dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah statement Daud yang sangat kontroversial. Kalau dia tetap setia kepada Tuhan sampai kapanpun dan tidak pernah ada jeda untuk berhubungan dengan Tuhan. Walaupun dia pernah terbawa arus mengambil istri Uria sebagai istrinya, tapi Daud cepat recover pada saat anaknya dari Uria meninggal. Dia kembali kepada Tuhan dan mengampuni, dan Tuhan melihat kerendahan hati Daud bahwa dia tetap setia. Itulah yang bisa kita lihat dari diri Daud dengan pernyataannya, masalah kebajikan dan kemurahan akan mengikuti dia seumur hidup. Kemudian dia juga mencoba mengandalkan Tuhan dengan mengatakan, berserulah kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskanmu dan kau akan memuji Tuhan. Mazmur 50 ayat 15. Kemudian Mazmur 50 23, mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan lapang dalam diri kita, agar kita bisa mendapatkan berkat dan karunia. Nah, kemudian dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dan Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah sekelumit tentang Daud. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini atau khotbah minggu ini. Apa latar belakang utama Mazmur 103 ayat 15 sampai 18? Ayat ini menggambarkan sifat manusia yang sementara dan terbatas, serta penekanan pada kasih setia Tuhan yang kekal kepada mereka yang hidup dalam perjanjian dengannya. Jadi artinya tadi digambarkan bahwa hidup manusia itu sama seperti rumput dan bunga yang berkembang. Sementara bunga berkembang, dihembuskan angin langsung hilang dan tidak tahu lagi kemana dia arahnya kembali. Seperti itulah manusia dikatakan sementara. Tapi yang kekal adalah kasih setia Tuhan. Nah, apa perjanjian Tuhan dengan manusia? Disinilah kita mencoba melihat perjanjian Tuhan yang sudah disampaikan pada manusia ciptaannya, tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Di sini dikatakan,
hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hatinya, supaya aku Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Inilah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Langsung Tuhan sendiri yang menulis dalam hati kita, menaruh dalam batin kita. Kita jadi umatnya. Nah, firman Tuhan ya, ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita supaya kita umatnya dan dia Allah kita. Dan ini diperkuat lagi dalam Yesaya pasal 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu hal-hal yang berguna dan membimbing engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Jadi akulah, tidak ada yang lain. Maka wajib hukumnya kita setia kepada Tuhan yang membimbing kita, yang memberikan pelajaran bagi kita yang berguna. Kalau ada tidak berguna itu bukan dari Tuhan, tapi yang berguna bagi kita itu dari Tuhan. Itulah yang perlu kita sikapi. Kemudian Daud mengajak kita bahwa kerapuhan sementara hidup manusia berbanding terbalik dengan kasih setia Tuhan yang abadi. Jadi berbanding terbalik masalah sifat sementara manusia dan kesetiaan Tuhan. Kita hanya bersifat sementara dan bisa hilang. Namun kasih setia Tuhan itu abadi selama-lamanya. Itu yang disampaikan oleh Daud. Meskipun ya, kita sebagai manusia pemilik hidup yang singkat, ya, kasih dan perhatian Tuhan terhadap kita tidak pernah pudar, serta mengingatkan kita perlunya takut dan taat kepadanya. Kenapa harus demikian? Nah, karena Tuhan dapat membunuh fisik dan juga rohani. Itulah sebabnya maka kita harus takut pada Tuhan yang bisa membunuh fisik dan juga rohani. Itulah kuasa daripada Tuhan. Sekarang kita sudah melihat latar belakang daripada perikop ini, ya. Sekarang apa tujuan utama daripada perikop ini? Bahwa sifat manusia yang sementara jelas, ya. Meskipun kita sebagai manusia pemilik hidup yang singkat, kasih dan perhatian Tuhan terhadap kita tidak pernah pudar. Itulah tujuan utama dalam perikop ini. Artinya, ya, Tuhan bisa membunuh fisik dan juga rohani kita. Jadi tujuannya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini, ya, bersifat sementara. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah bersifat sementara. Dan hendaknya kita hidup dengan penuh pengharapan dan ketekunan dalam hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita hidup dalam pengharapan dan ketekunan yang berhubungan dengan kehendak
Tuhan. Karena hidup kita sementara di dunia ini. Itulah pesan moralnya, yaitu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan memahami kasih-Nya adalah cara yang terbaik untuk menjalani hidup yang berharga. Sekarang anjuran daripada perikop ini. Marilah kita terus merenungkan sifat kekal dari kasih Tuhan dan berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan selalu menjadikan langkah kita dengan penguatan iman. Jadi dengan demikian ya, bahwa kita harus merenungkan sifat kekal dari Tuhan, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali kasih Tuhan yang kekal dan abadi, takkan pernah pudar. Seperti menguatkan iman kita, tadi saya katakan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17, Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang berguna dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Ini diperkuat oleh Yesus pada saat dia mau naik ke surga. Pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Apa pesan Yesus kepada mereka? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka supaya jadi pengikutku yang kuperintahkan kepada, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang kuajarkan kepadamu. Dengan demikian Yesus memberikan jaminan quality assurance bagi setiap orang yang menjalankan misi Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itulah enaknya kalau kita sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dipesankan, kita akan ditemani sampai akhir zaman. Bukan main enaknya. Jadi begitu kita mengikuti ajaran Yesus, kita akan ditemani sampai akhir. Tidak dibiarkan kita sendirian, selalu ditemani. Dan itu ditemani adalah dunia dan akhirat, sampai pada life after life, the New of Jerusalem. Tuhan bersama kita, takkan pernah meninggalkan kita sepanjang kita berjalan dan menjalankan karakter daripada Yesus atau Allah. Itulah pesan moral daripada perikop. Sekarang bagaimana penerapan daripada masalah ini dengan kerapuhan manusia dan kekalnya kasih setia Allah? Bagaimana menerapkan ini pada diri kita supaya kita menjadi lebih yakin ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya, agar kita dapat merasakan kasih dan berkat yang tidak pernah pudar. Ini berarti hubungan yang intim dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Itulah caranya kalau kita mau hidup kekal dan
abadi. Berpengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kasih dan berkat yang tidak pernah pudar, karena manusia seperti rumput, seperti bunga, dan seperti bunga baku di padang, demikianlah ia mekar dan pada sore hari layu. Selesai, tidak kelihatan. Ya. Nah, artinya ada keterbatasan waktu hidup. Kalau ada keterbatasan hidup dalam diri manusia, terus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Wow. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, karena kesempatan kita hidup itu adalah terbatas, maka jalan satu-satunya yang harus kita tempuh adalah serahkan jalanmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mari kita biarkan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Kita percayakan kepadanya. Kalau dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, akuilah kedaulatannya, dan jangan berpedoman pada pikiranmu sendiri, supaya Tuhan meluruskan jalan kita. Percaya kepadanya, akui keberadaannya, jangan berpedoman pada pikiran kita sendiri, sehingga Tuhan akan bertindak untuk memperbaiki diri kita. Nah, kemudian dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9 dikatakan, Tuhan adalah Allah yang setia, yang memelihara perjanjiannya sampai ribuan generasi bagi mereka yang mengasihinya. Artinya, Tuhan sangat konsekuen dengan perjanjiannya sampai ribuan generasi bagi orang yang mengasihinya. Itulah implementasi daripada perikop ini, bahwa kita harus selalu setia kepadanya, karena dia mengasihi kita tidak terbatas pada generasi tertentu, tapi ribuan generasi terbuka. Nah, jadi yang penting di sini adalah dengan keterbatasan hidup kita, percayalah kepada Tuhan dan serahkan jalanmu kepadanya, dan dia akan bertindak. Itulah khotbah pada minggu ini, dengan keterbatasan kita dan dengan keagungan Tuhan yang bisa membunuh fisik dan rohani. Kita seharusnya sudah takut akan Tuhan dan selalu berpengalaman dengan Tuhan, agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.